Oke, pada video kali ini saya akan membahas terkait data preprocessing, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa pada tahapan awal dari proses knowledge discovery yaitu preprocessing data, di mana di sini kita akan mempersiapkan data agar data tersebut siap untuk dianalisis atau dijalankan teknik data mining dalam memperoleh suatu pola atau knowledge. Jadi ini kurang lebih poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang overview dari data preprocessing itu sendiri. Kemudian ada penjelasan singkat dari data cleaning, data integration, data reduction, data transformation, dan data discretization. Jadi pada sesi kali ini saya akan memberikan gambaran besar atau penjelasan singkat terkait tas-tas dalam data preprocessing. Kemudian pada sesi berikutnya kita akan mencoba mengimplementasikan tas-tas tersebut pada data yang diberikan. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui kenapa preprocessing data itu sendiri perlu dilakukan atau apa yang melatar belakangi dari proses preprocessing. Jadi dengan ukuran data yang sangat besar dan kemudian datang dari berbagai sumber yang beraneka ragam, maka dalam data tersebut bisa banyak dapat ditemukan berbagai error pada data tersebut. Misalkan noise atau ditemukan missing value atau inkonsisten terhadap data yang kita kumpulkan. Jadi dengan munculnya berbagai permasalahan pada data tersebut atau error pada data tersebut akan memberikan kualitas data yang rendah. Nah, kualitas data yang rendah ini juga pasti akan berakibat pada rendahnya kualitas proses data mining yang akan kita lakukan. Sehingga preprocessing terhadap data itu sangat penting dengan harapan bahwa ketika kita bisa meningkatkan kualitas data yang kita miliki, maka proses data mining yang akan kita lakukan, di mana proses tersebut akan menghasilkan sebuah pola atau knowledge juga adalah pola atau knowledge yang berkualitas tinggi. Nah, ini ada beberapa task yang biasa dilakukan dalam tahap data preprocessing. Yang pertama itu adalah data cleaning, di mana pada task ini kita akan mengisi atribut-atribut yang memiliki missing value. Kemudian melakukan smoothing data. Task berikutnya itu mengidentifikasi atau menghilangkan outlier. Dan juga kita akan mengidentifikasi atau menghilangkan inkonsistensi pada data. Task berikutnya yaitu data integration, di mana di sini kita melakukan penggabungan data dari berbagai sumber dan menyimpannya menjadi satu repository. Jadi data dari berbagai sumber tersebut digabungkan dan disimpan dalam sebuah repository terpusat. Contohnya adalah data warehouse. Berikutnya ada data reduction, di mana di sini kita akan melakukan data reduction itu di mana kita akan mengurangi ukuran data sehingga proses data mining yang akan kita lakukan dapat lebih efisien. Task lainnya yaitu data transformation and data discretization. Jadi di sini kita dapat membentuk suatu nilai baru dari nilai-nilai yang ada pada data. Jadi contohnya di sini bisa melakukan normalisasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu data cleaning. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa data itu sesungguhnya hampir tidak mungkin kita memperoleh suatu data yang 100% itu bersih. Jadi di dalamnya terdapat data-data error atau data-data yang tidak benar, baik itu diakibatkan oleh human error atau bahkan disebabkan oleh komputer atau sistem error.
Jadi contohnya incorrect data ini atau data error itu yang pertama incomplete data, di mana di sini terdapat nilai-nilai atribut yang missing atau hilang. Nah, misalkan contoh di sini adalah occupation, jadi nilai occupation pada data yang kita punya ini tidak ada. Nah, karena hal tersebut terjadi, maka akan dilakukan data cleaning dengan melakukan pengisian dari data-data yang missing tersebut. Kemudian ada noise emisi atau data yang mengandung noise, di mana di sini bisa saja data tersebut memang tidak sesuai dengan nilai yang semestinya, yang seharusnya, atau bisa saja data yang kita miliki mengandung outlier. Contohnya di sini adalah nilai salary yang berisi min 10. Nah, kita ketahui bahwa nilai salary atau nilai dari gaji itu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga kita anggap bahwa data tersebut mengandung noise. Kondisi lainnya yaitu terdapat inkonsistensi pada data. Jadi, terdapat ketidaksesuaian nilai pada data yang kita miliki. Dan biasanya ini terjadi ketika kita melakukan penggabungan atau integrasi dari berbagai sumber data. Nah, misalkan di satu sumber data yang kita miliki, suatu atribut bernilai 1, 2, atau 3. Tapi untuk atribut yang sama di sumber data lain dapat bernilai A, B, atau C. Contoh lainnya, misalkan atribut nama pada satu database, nilai nama tersebut yaitu Bill Gates. Nah, sementara untuk atribut nama dengan entitas yang sama di sumber data lainnya diberikan nilai B.Gates. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa walaupun entitasnya sama, tapi karena pengisian atau nilai pada atribut tersebut berbeda, pada sumber data yang berbeda, maka terdapat inkonsisten atau ketidakkonsistenan. Dan hal ini bisa menyebabkan duplikasi record. Kenapa? Karena Bill Gates dan B.Gates itu dianggap sebagai entitas yang berbeda, dianggap sebagai orang yang berbeda, sehingga masing-masing akan dianggap sebagai record sendiri-sendiri. Nah, padahal kedua record tersebut merujuk ke objek yang sama, sehingga di sini terdapat duplikasi. Nah, bagaimana kita contoh? Nah, ini lebih detail terkait incomplete data, penyebabnya kenapa bisa. Nah, seperti yang sudah sebutkan sebelumnya bahwa incomplete data atau missing data itu bisa disebabkan oleh kesalahan human, misalkan karena data tersebut, field atribut tersebut memang opsional, bersifat opsional, maka pengentry data tidak terdorong untuk mengisi nilai tersebut. Seperti kalau misalkan kita ke supermarket, itu biasanya kadang si tellernya nggak mengisi semua informasi yang memang harus diisi. Nah, hal-hal tersebut juga mengakibatkan missing data. Kemudian bisa saja akibat missing data ini disebabkan oleh error pada sistem. Jadi misalkan sistemnya itu pada saat ada gangguan jaringan, nah, sehingga pada saat perekaman data untuk atribut tertentu tidak dapat direkam dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa menangani missing data tersebut? Nah, pendekatan yang pertama biasanya record-record yang mengandung missing data tersebut di-ignore atau diabaikan. Jadi, kita tidak mengikutkan record-record dengan nilai yang missing tersebut ke dalam data yang akan kita analisis. Tapi hal ini akan menjadi tidak efektif jika persentase dari missing value itu sangat banyak. Kita bisa dapat menghilangkan
sebagian besar dari data yang akan kita amati. Kemudian pendekatan kedua, kita bisa mengisi missing value secara manual. Tapi hal ini juga sangat tidak layak kalau misalkan kita berhadapan dengan data yang sangat besar. Jadi nggak mungkin ya kita melakukan cara manual ngisi satu persatu. Nah, pendekatan berikutnya yaitu mengisi missing value secara otomatis. Nah, ini juga ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama itu dengan menggunakan constant global. Jadi, untuk semua missing value kita mendefinisikan bahwa harus diisi oleh suatu nilai. Misalkan di sini diberi contoh, semua missing data pada atribut akan diisi sebagai unknown. Jadi diberi nilai unknown. Nah, tapi ini juga akan memberikan efek pada proses data mining yang akan kita lakukan, yaitu unknown ini akan dianggap sebagai suatu pola sendiri yang cukup menarik, karena ditemukan banyak nilai unknown pada data, sehingga metode data mining yang kita terapkan akan menganggap bahwa unknown ini adalah salah satu pola tersendiri. Kemudian metode lain yang biasa dilakukan yaitu dengan mengisi nilai rata-rata pada seluruh atribut missing. Atau bisa saja nilai rata-rata ini berdasarkan nilai rata-rata dari kelas yang sama terhadap data. Jadi misalkan untuk penduduk miskin, suatu data dengan kelas penduduk miskin, maka atribut yang missing akan diisi dengan nilai rata-rata sesuai dengan kelas data itu. Kalau data itu masuk ke kelas penduduk miskin tadi, maka akan diisi dengan rata-rata penduduk miskin. Kemudian pendekatan lainnya yaitu menggunakan suatu metode inferensiah, seperti ada Bayesian formula atau decision tree. Nah, nanti kita akan lihat metode-metode ini satu persatu. Kemudian ada noise data. Jadi seperti saya berikan contoh sebelumnya bahwa noisy data ini merupakan random error di mana bisa saja di dalamnya terdapat nilai yang tidak benar karena entah itu tidak sesuai dengan nilai yang semestinya atau di luar range atau bahkan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat ekstrim atau outlier. Nah, biasanya untuk menghandle noisy data ini, ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah binning, di mana kita akan melakukan sorting data dan mempartisi data ke dalam beberapa bins atau keranjang. Dan kemudian akan melakukan smoothing terhadap data, entah itu menggunakan rata-rata, median, atau suatu batas atas dan batas bawah. Kemudian pendekatan lain juga ada regresi, ini juga kalian pasti sudah familiar. Jadi kita melakukan smoothing data menggunakan fungsi regresi. Nanti akan diberikan contoh di slide berikutnya. Kemudian bisa melakukan clustering. Nah, di sini kita akan dapat mengelompokkan atau mendeteksi outlier pada data, yaitu biasanya ketika ada data satu atau dua titik data yang tidak masuk ke dalam klaster tertentu. Nah, berbicara tentang data cleaning, sebenarnya data cleaning ini adalah sebuah rangkaian proses, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita perlu mendeteksi data diskrepansi atau ketidaksesuaian pada data. Nah, bagaimana kita mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau adanya diskrepansi pada data yang kita miliki? Nah, yang pertama kita bisa memanfaatkan metadata atau data tentang data tersebut. Misalkan kita bisa memanfaatkan range dari suatu atribut. Range ini berarti bahwa kita dapat mengetahui bahwa atribut ini misalkan jenis kelamin hanya boleh berisi laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika kita mengetahui range nilai suatu atribut
atau domain nilai pada atribut, maka kita dapat mengetahui bahwa nilai tersebut sebenarnya benar atau salah. Pada suatu atribut kita dapat mendeteksi adanya ketidaksesuaian. Misalkan untuk jenis kelamin tadi, yang kita sudah mengetahui bahwa domain nilainya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi ketika terdapat nilai laki-laki di luar laki-laki dan perempuan, maka kita mendapatkan suatu nilai yang salah pada atribut tersebut. Kemudian, nah untuk mendeteksi diskrepansi data ini, itu biasanya kita mendefinisikan suatu rule-rule atau aturan-aturan terhadap data, entah itu terkait uniqueness atau uniknya sebuah nilai pada atribut. Jadi ketika kita mendapati record untuk atribut tersebut dengan nilai yang tidak unik, maka kita bisa beranggapan bahwa terdapat error pada data tersebut, atau mungkin record-record tersebut adalah record-record yang duplikasi karena nilai-nilai pada atribut tersebut tidak unik. Kemudian juga kita bisa menetapkan aturan terkait null atau tidaknya suatu atribut. Misalkan, kita bisa menetapkan aturan bahwa atribut tersebut itu memang dibolehkan atau tidak dibolehkan kosong atau nol. Sehingga, jadi atribut-atribut dengan nilai missing itu belum tentu merupakan atribut-atribut yang sebenarnya adalah atribut yang error atau tidak sesuai. Karena terdapat aturan yang mendefinisikan bahwa aturan tersebut itu boleh berisikan null. Misalkan untuk SIM, atribut SIM. Jadi tidak semua orang pasti memiliki SIM, sehingga kita bisa menetapkan bahwa atribut SIM ini dapat bernilai kosong. Jadi jika atribut tersebut kosong, ya memang data tersebut itu adalah bukan sesuatu yang data error. Atau contohnya untuk data BPS, ketika record tersebut dengan atribut jenis kelamin perempuan atau maka variabel untuk umur memiliki anak pertama itu harus terisi kan. Nah, sehingga ketika record tersebut memiliki nilai variabel jenis kelamin adalah laki-laki, maka variabel umur untuk memiliki anak pertama itu pasti boleh kosong, karena kita tahu bahwa laki-laki tidak melahirkan anak. Sehingga di sini kita punya aturan bahwa, atau punya rule bahwa atribut umur untuk memiliki anak pertama itu pasti boleh kosong atau diizinkan bernilai nol, diizinkan missing jika variabel jenis kelamin bernilai laki-laki. Nah, di sini ada tools-tools yang biasa digunakan untuk mendeteksi data diskrepansi, seperti contohnya di sini ada data scrubbing. Nah, biasanya tools ini memanfaatkan domain knowledge untuk mendeteksi suatu error dan correction. Jadi, contohnya biasanya di tools ini menggunakan semacam pendekatan fuzzy untuk mendeteksi bahwa apakah untuk mendeteksi koreksi-koreksi atau error-error yang terjadi. Jadi contohnya seperti ketidakkonsistenan pada nama tadi, yaitu Bill Gates dan B. Gates. Jadi karena jika menggunakan pendekatan fuzzy yang terdapat pada tools scrubbing ini, bisa dikatakan bahwa Bill Gates dan B. Gates tadi memiliki kemiripan kata yang tinggi sehingga dapat dianggap sebagai suatu entitas yang sama. Jadi dengan menggunakan tools ini dapat dideteksi bahwa Bill Gates dan B. Gates adalah
atribut adalah objek yang sama. Kemudian ada tools lainnya seperti data auditing. Jadi biasanya tools ini menyusun atau membentuk suatu rule-rule di mana ketika data melanggar rule tersebut, melanggar aturan tersebut, maka dianggap sebagai data yang error atau data. Misalkan di sini contohnya adalah outlier. Kemudian ada data migration and integration. Nah, pada tahapan data migrasi ini atau integrasi data, kita juga biasanya juga melakukan yang disebut dengan data transformation. Nah, tools yang dilakukan, yang biasa digunakan yaitu ETL. Di sini ada extraction transformation loading. Jadi juga menspesifikkan transformasi, yaitu biasanya menghasilkan atau menyusun nilai-nilai baru berdasarkan nilai-nilai atribut yang ada. Nah, antara data transformation dan data integration itu merupakan suatu dua proses yang dilakukan secara iteratif dan interaktif. Nah, ini Potter's Wheels itu salah satu contoh aplikasi atau sistem di mana melakukan transformasi dan integrasi itu sebagai suatu proses yang dilakukan secara iteratif. Nah, kenapa transformasi dan integrasi ini dikatakan suatu proses yang iteratif dan interaktif? Jadi, ketika kita melakukan suatu integrasi data, ketika kita melakukan integrasi data, jadi mendeteksi data diskrepansi dan melakukan migration dan integration ini merupakan dua proses yang interaktif dan interaktif. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ketika kita melakukan data transformation atau integration, itu kita bisa saja proses tersebut bisa menghasilkan data diskrepansi yang baru, sehingga ketika sebelumnya kita telah melakukan deteksi data diskrepansi, kemudian memberikan perlakuan terhadap ketidaksesuaian tersebut, dan tahap selanjutnya melakukan data transformasi, maka setelah melakukan data transformasi ini bisa saja menimbulkan diskrepansi yang baru, sehingga kita perlu mendeteksinya lagi dan kemudian memberikan perlakuan baru untuk diskrepansi yang baru ditemukan pada tahap setelah transformasi dan integrasi tadi. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya tidak ditemukan lagi diskrepansi yang baru. Nah, berikutnya tentang data. Jadi data integration ini yaitu bagaimana menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu penyimpanan. Jadi ada beberapa isu yang kita hadapi dalam melakukan data integration. Yang pertama yaitu schema integration, di mana di sini bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa atribut pada satu sumber data itu sama dengan atribut pada sumber data lainnya. Misalkan di sini pada database A, pada data A, atribut itu namanya adalah choose ID. Sementara mungkin di database lain, choose ID ini akan bernama customer ID. Nah, di sini kita perlu meyakinkan bahwa atribut cust ID itu adalah sama dengan atribut customer ID. Nah, biasanya untuk menghandle isu skema integration ini, kita perlu mengetahui metadata dari masing-masing sumber data tersebut. Misalkan customer ID itu apa, cust ID itu apa, sehingga kita bisa mengetahui bahwa dua atribut ini adalah sama dan dapat diintegrasikan. Nah, kemudian ada permasalahan berikutnya, yaitu entity identification problem atau object matching. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa entitas dari
berbagai sumber data tersebut itu adalah menunjukkan entitas yang sama, karena nilai atribut yang sama, nilai atribut yang seharusnya sama itu dapat berbeda di database yang berbeda. Jadi, walaupun nilai tersebut sebenarnya merujuk atau mereferensi ke objek yang sama atau entitas yang sama, tapi karena database-nya berbeda, masing-masing database dapat memberikan nilai yang berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, di database A bisa saja berisi nilai Bill Gates, dan di database B nilai atribut nama itu diisi dengan B.Gates. Perbedaan nilai ini, walaupun perbedaan nilai, padahal sesungguhnya di real world-nya mereka adalah objek atau entitas yang sama. Atau bisa juga terdapat different representation atau representasi yang berbeda pada data-data tersebut. Di satu data atau di satu database, bisa saja laki-laki perempuan itu direpresentasikan dengan L dan P. Tapi di database lain mungkin saja direpresentasikan dengan nilai yang berbeda. Misalkan satu untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu di-handle oleh ketika kita melakukan data integration. Entah itu sebelumnya kita melakukan transformasi data, terlebih dahulu sebelum melakukan integrasi data atau melakukan cleaning data dulu. Jadi misalkan seperti tadi, ketika kita sudah tahu bahwa L adalah laki-laki, P adalah perempuan, dan di database lain itu satu laki-laki, dua perempuan, maka kita dapat melakukan transformasi dengan menurunkan variabel baru, yaitu dengan mengganti nilai 1 menjadi L dan 2 menjadi P, sehingga nilai-nilai atribut dari dua data yang berbeda dapat konsisten. Nah, ini bagaimana cara menghandle redundansi pada data integration. Ini seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita melakukan data integration itu bisa menyebabkan redundansi karena kejadiannya seperti tadi, terdapat objek-objek yang berbeda, padahal sebenarnya merujuk ke entitas atau objek yang sama. Sehingga kita perlu melakukan semacam object identification. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan bahwa nama yang berbeda pada database yang berbeda itu adalah merujuk ke atribut yang sama atau objek yang sama. Bisa juga melakukan derivable data seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kita bisa melakukan derivasi atau membentuk suatu variabel baru yang untuk menyesuaikan nilai-nilai antar data yang kita miliki. Nah, di sini kita juga bisa melakukan correlation analysis dan covariance analysis untuk menghandle redundansi tadi. Nah, ini salah satu teknik yang dilakukan untuk mendeteksi redundansi tadi, yaitu correlation analysis. Salah satu metodenya yaitu dengan melakukan T-square test. Jadi ini formulanya, di mana observe itu adalah frekuensi dari data yang diobservasi, kemudian expected adalah frekuensi dari expected data yang kita miliki. Jadi expected ini punya formulanya tersendiri, nanti kita akan bahas detail pada sesi berikutnya, dimana ketika kita sudah mendapatkan nilai chi-square, semakin besar nilai chi-square tersebut, maka bisa dikatakan bahwa variabel tersebut saling terkait. Nah, ini contohnya, contoh bagaimana kita bisa melihat korelasi antara variabel apa ini ya, places dan not places dengan ini like science fiction. Jadi akan dibentuk suatu matriks. Nah, ini nilai-nilai 250 90 ini adalah observe. Sementara 90 ini adalah expected.
Nanti kita coba simulasi di sesi berikutnya, sehingga dari matriks ini kita peroleh nilai chi-square-nya. Nah, kemudian ada pendekatan berikutnya yaitu correlation coefficient yang biasa disebut juga dengan percent product. Jadi di sini teman-teman bisa lihat formulanya ya, di mana N ini adalah jumlah record, kemudian ada A bar, B bar untuk mendapatkan means dari A dan B, kemudian ada menggunakan standar deviasi. Jadi nanti ketika kita mendapatkan correlation coefficient lebih besar dari 0, maka A dan B itu bisa dikatakan korelasi positif. Dan sebaliknya jika kurang dari 0, maka korelasi negatif. Nah, saya rasa ini sudah tidak asing lagi ya untuk teman-teman. Jadi kita bisa cepat. Nah, jadi ini sebenarnya cuman ini ya, maksudnya kenapa korelasi itu dilihat sebagai suatu linear yang relationship, karena pada rumus korelasi ini bisa kita lihat bahwa ini menandakan sesuatu yang linear. Nah, ini ada pendekatan lain yaitu covariance yang sama dengan korelasi. Jadi ada rumusnya, ada formulanya. Nanti kita coba simulasikan di pertemuan berikutnya lebih detail. Ini contoh dari bagaimana kita menghitung covariance, dan saya rasa kayaknya teman-teman udah familiar semuanya ya. Masalah ini kita skip saja. Nah, kemudian ada data reduction. Jadi di sini bagaimana kita mendapatkan representasi dari data dengan volume yang lebih kecil, tetapi kita bisa menghasilkan hasil analisis yang sama atau kurang lebih sama. Jadi kenapa kita melakukan data reduction ini? Karena ukuran data itu bisa sangat besar dan kompleksitasnya dengan kompleksitas perhitungan yang ada atau kompleksitas proses dan analisis yang ada itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses. Makanya kita melakukan data reduction, yaitu kita bisa membuat ukuran atau volume data menjadi lebih kecil, tapi integritas datanya tidak berkurang. Nah, di sini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu ada dimensional reduction dengan menghilangkan unimportant attribute atau atribut-atribut yang tidak penting. Kemudian ada pendekatan numerosity reduction, kemudian ada data compression yang akan kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Nah, yang pertama, dimensionality reduction. Nah, yang pertama dimensionality reduction, nah ini biasanya diberikan bagaimana kita mengurangi dimensi yang ada pada data. Nah, biasanya digunakan teknik-teknik semacam encoding untuk mengurangi. Nah, saat ini ada contoh tekniknya, ada Wave transform, ada PCA, Principal Component Analysis, atau ada bahkan feature selection. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan salah satunya, yaitu Principal Component Analysis atau PCA. Nah, inti dari PCA di sini bagaimana kita mencari K dari N dimensi yang ada pada data. Nah, jadi N ini adalah total dimensi yang terdapat pada data, dan K ini adalah bernilai lebih kecil dari N, sehingga di sini menunjukkan bahwa dimensi yang dihasilkan dari proses Principal Component Analysis atau PCA ini lebih kecil dari dimensi data sesungguhnya. Nah, ini ada tahapan yang dilakukan pada saat PCA. Nah, intinya pada tahap awal data yang kita miliki itu dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian akan dihitung atau akan dicari
unit vektor yang disebut sebagai principal komponen. Nanti principal komponen ini yang didapat akan diurutkan berdasarkan suatu parameter atau strength. Sini istilahnya significance. Jadi nanti komponen yang paling rendah itu akan dieliminasi. Sehingga kita dapatkan komponen-komponen yang memiliki signifikan atau strength yang tinggi, dan itulah yang diambil sebagai jumlah dimensi baru dari data yang kita miliki. Nanti kita coba simulasikan di sesi berikutnya. Kemudian ada atribut subset selection. Jadi ini salah satu cara lain bagaimana kita melakukan reduce dimensionality, menurunkan dimensi pada data. Jadi dengan menghilangkan atau mengidentifikasi redundansi atribut atau bahkan meremove atau menghilangkan atribut-atribut yang tidak relevan dengan analisis kita. Jadi di sini diberi contoh, misalkan student ID. Nah, student ID ini kan sering tidak digunakan pada analisis data atau proses teknik data mining. Jadi kita bisa meremove atribut student ID ini dari data yang kita siapkan untuk proses data mining. Nah, jadi ketika atribut selection ini sebenarnya akan banyak kombinasi, yaitu sebanyak 2 pangkat D, di mana D ini adalah jumlah atribut. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kombinasi atribut yang maksimal untuk proses data reduction. Jadi, terdapat ada yang disebut sebagai metode heuristic attribute selection, di mana di sini dilakukan pendekatan-pendekatan untuk mereduksi atribut tadi. Nah, contohnya di sini metode yang ada yaitu yang pertama base stepwise feature selection, di mana di sini base single atribut atau atribut yang terbaik akan diambil terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan dicari atribut terbaik berikutnya. Nah, atribut terbaik ini itu bisa diperoleh dengan melakukan significant test. Jadi terus ada stepwise attribute elimination. Jadi kalau di sini kebalikannya dari base step tadi, di mana kita mengambil atribut-atribut yang terbaik terlebih dahulu. Kalau pada stepwise attribute elimination itu ada data atribut dengan atribut yang paling worst, paling jelek itu akan dieliminasi. Sehingga nanti kita akan memperoleh atribut yang terbaik. Kemudian ada juga kombinasi antara selection dan elimination. Jadi pada step awal itu akan dipilih yang terbaik dan akan dibuang yang terburuk. Berikut iterasi prosesnya selanjutnya diulang-ulang. Jadi dia kombinasi pada tahap 1 langsung melakukan selection dan elimination. Nah, bisa juga kita melakukan pendekatan optimal branch and bound. Nah, ini contohnya itu dengan pendekatan decision tree. Jadi ketika atribut-atribut yang masuk dalam struktur decision tree ini adalah atribut-atribut yang terpilih atau yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Dan atribut-atribut yang tidak masuk pada atau tidak terpilih pada pohon keputusan tersebut, maka memang atribut tersebut tidak relevan untuk digunakan. Nah, ini juga salah satu contohnya yaitu atribut creation, di mana kita bisa membuat suatu atribut baru yang merupakan kombinasi dari atribut-atribut yang lainnya pada data, sehingga kita dapat meminimalisir jumlah dimensi pada data kita. Kemudian
Nah, kemudian ada pendekatan lain yaitu numericity reduction, di mana di sini kita menurunkan volume pada data dengan mencari alternatif atau membentuk suatu representasi pada data yang dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, biasanya di sini digunakan pendekatan yang metode yang biasa dipakai itu ada parametrik dan non parametrik. Jadi di pendekatan reduction ini yang disimpan adalah parameter-parameter dari model yang kita bangun, bukan si data itu sendiri. Jadi kita hanya menyimpan parameter-parameter yang membentuk model tadi, misalkan parametrik atau non-parametrik ini. Jadi data sesungguhnya itu tidak disimpan lagi. Nah, ini contoh dari pendekatan parametrik, ada linear regression, multiple regression, log linear regression. Nah, saya rasa ini juga kalian sudah familiar semua ya. Jadi nanti kita tinggal simulasikan pada data. Nah, ini kita bisa skip penjelasan linear, multiple, sama log linearnya. Tapi kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Nah, kemudian ini ada histogram analisis. Jadi, bagaimana kita membagi data ke dalam bin-bin atau keranjang-keranjang. Nah, cara mempartisinya juga ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada equal width, kemudian ada equal frekuensi. Kalau equal width itu berarti setiap bin itu lebarnya sama atau range antar bin itu nilainya sama. Kalau equal frekuensi itu bagaimana caranya supaya satu bin atau satu keranjang itu memiliki frekuensi yang sama antar bin yang lainnya. Jadi range-nya tidak harus sama, tapi frekuensi item di dalamnya itu harus sebisa mungkin sama antar bin. Nah, ini ada juga clustering. Jadi saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bagaimana kita tujuan dari clustering yaitu mempartisi data berdasarkan similarity-nya. Jadi di dalam data tersebut itu sebisa mungkin homogen dan antar data tersebut, antar kelompok itu heterogen. Nah, kemudian teknik lainnya yaitu sampling. Jadi kita bisa memilih suatu sampel data yang bagaimana sebisa mungkin itu mewakili populasinya atau dataset M. Jadi seperti metode sampling yang sering kita ini ya, yang sudah dipelajari teman-teman di pelajaran mungkin MPC. Nah, pendekatan yang dipakai juga itu mirip ya, seperti yang di teknik sampling, itu ada SRS, Simple Random Sampling. Jadi semua objek-objek di dalamnya itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel data. Kemudian ada sampling without replacement. Jadi kalau misalkan objek itu sudah terpilih, maka dia tidak boleh terpilih lagi pada pengambilan sampel berikutnya. Sebaliknya, kalau kita pakai pendekatan sampling with replacement, itu ketika suatu objek sudah pernah terpilih, maka akan dikembalikan dan dia bisa terpilih lagi sebagai sampling. Atau ada juga pendekatan stratified. Nah, ini sama seperti pada teknik sampling ya, bahwa data itu dibentuk suatu strata, sehingga pengambilan sampelnya harus berdasarkan strata tersebut. Nah, ini contohnya bagaimana pengambilan sampel without dengan with replacement. Jadi kalau without, misalkan ini biru, sudah terpilih, maka dia tidak bisa terpilih lagi. Kalau dengan with, nih, kita bisa lihat bahwa dia terpilih 2 kali. Nah, ini yang stratified tadi, jadi misalkan kita memiliki data yang sudah tercluster, maka ketika kita melakukan stratified
link, maka setiap klaster dari data tersebut akan dipilih beberapa sampel yang mewakili klaster tersebut. Kemudian ada data cube aggregation. Nah, reduction dengan cara ini biasanya kita bentuk suatu agregasi pada data. Jadi misalkan kita punya dataset misalkan harian. Jadi ada dataset dengan atribut pengeluaran harian, pengeluaran individu harian. Setiap hari dengan melakukan data cube aggregation ini kita bisa bentuk suatu data yang hanya merupakan agregasi dari data tadi. Jadi kalau misalkan data tadi harian, ya kita bentuk data tersebut dalam bentuk entah bulanan misalkan atau tahunan, sehingga kita punya data dengan dimensi yang lebih kecil. Jadi misalkan data bulanan, berarti ya data bulanan itu adalah berisi agregasi dari data harian yang kita miliki di level raw data. Nah, ada juga data compression. Data compression ini mungkin kalian pernah menggunakan ini ya, 7-zip. Nah, itu salah satu semuanya data compression. Jadi kita bisa melakukan kompres atau sehingga data yang kita miliki itu bisa berukuran dengan lebih kecil. Nah, ini biasanya banyak pendekatan atau algoritma-algoritmanya biasanya memainkan bit komputer. Nah, ini juga ada yang bersifat lossless, ada juga yang bersifat lossy. Kalau lossless itu betul-betul informasi yang ada pada data kompres itu sesuai dengan original datanya. Tapi ada juga yang menghasilkan ini lossy, itu berarti mekanisme compressing datanya itu hanya merupakan aproksimasi original data, jadi tidak sama persis dengan data original. Nah, yang berikutnya kita akan bahas terkait data transformation. Nah, dengan data transformation ini, bagaimana kita bisa memetakan rangkaian nilai atribut menjadi suatu nilai baru. Nah, metodenya juga ada beberapa, ada smoothing, terus kemudian atribut atau feature of construction, di mana kita menghasilkan atribut baru dari atribut yang ada, kemudian melakukan agregasi, terus melakukan normalisasi, dan terakhir ada diskretisasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi normalisasi ini itu kurang lebih melakukan suatu skala kembali dari data yang kita miliki. Nah, metodenya ini ada 3 yang umum. Yang pertama itu ada min-max normalization. Jadi kita membentuk suatu nilai baru pada data dengan memanfaatkan nilai minimum maksimum pada atribut tersebut. Jadi ini contohnya ketika kita misalkan ada nilai suatu atribut di mana range-nya itu dari 12.000 ke 98.000 dan kita ingin melakukan normalisasi menjadi suatu nilai yang ada pada rentang 0 sampai 1. Jadi ketika atribut itu bernilai 73.000 maka akan di-mapping ke nilai baru menggunakan formula ini, min-max normalization, 73.000 dikurang 12.000 yaitu nilai minimum, diper nilai maksimumnya 98 dikurang nilai minimumnya 12.000 dan seterusnya. Sehingga nilai baru untuk 73.000 ini adalah 0,716. Nah, kemudian ada Z-score normalization. Jadi ini adalah normalisasi dengan memanfaatkan nilai min dan standar deviasi. Sama seperti ya, terus next. Nah, kemudian ada discretization. Nah, jadi di sini bagaimana kita mengurangi jumlah nilai untuk atribut dengan
menjadikan mengganti nilai atribut tersebut dengan suatu interval atau kategori tertentu. Jadi di sini kita menggunakan semacam label-label dari suatu interval untuk mengganti nilai-nilai yang ada pada data kita. Nah, ini ada beberapa metodenya seperti binning, histogram analisis, kemudian ada cluster, ada decision tree, atau juga ada correlation analysis. Nah, binning ini sama seperti metode sebelumnya yang saya sudah jelaskan, pendekatannya bisa equal width atau equal depth, yaitu dengan berdasarkan range pada mana range dari setiap ranjang itu sama, atau dengan melihat mengatur frekuensi setiap bin yang harus sama. Jadi label atau range pada bin itu ketika kita melakukan discretization, maka kita akan menjadikan label dari bin itu sebagai nilai baru pada atribut atau dari atribut yang ada pada data kita. Jadi, nah ini misalkan ini binning method untuk data smoothing ya. Nah, jadi ini bisa dilihat bahwa kita ini data yang kita miliki, kemudian dibagi ke dalam 3 bin, masing-masing memiliki 4 karena pakai frekuensi. Jadi ketika kita melakukan smoothing menggunakan means, maka untuk bin 1 minnya 9, maka diganti menjadi 9 semua. Jika kita menggunakan bin boundaries, misalkan ini 4, batas atasnya 4, maka 4, 15. Nah, kemudian untuk konsep hierarki generation, nah jadi di sini bagaimana kita mau organisasi konsep. Nah, jadi di sini kita mau organisasi konsep secara hierarki dan mengaturnya sesuai dengan dimensi yang ada pada data. Nah, biasanya contohnya pada data warehouse. Nah, misalkan yang kita lakukan ini adalah mereplace atau mengganti konsep yang low level. Misalkan di sini diberi contoh adalah numeric dimension untuk umur dengan level yang lebih tinggi, konsep data yang lebih tinggi. Jadi misalkan kita membuat kategori untuk 17 untuk anak dengan umur 12 sampai 17 tahun itu kita definisikan sebagai youth dan seterusnya. Nah, konsep-konsep yang dengan level yang lebih tinggi ini akan mereplace nilai-nilai yang ada pada data yang memang bersifat numerik. Nah, ini bagaimana konsep hierarki pada nominal data. Jadi, yang pertama itu ada spesifikasi partial data atau partial total ordering of attribute secara eksplisit pada skema level oleh user expert. Jadi, membuat ordering atau level skema ini didefinisikan manual oleh user atau expert yang mengetahui karakteristik tentang data. Jadi misalkan pada atribut pada data kita memiliki atribut street, city, state, dan country. Nah, kita bisa mendefinisikan bahwa street ini adalah level yang paling rendah dan kemudian city adalah atribut dengan level yang lebih tinggi dari state dan seterusnya hingga country yang memiliki level paling tinggi. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu specification, menspesifikasikan hierarki dengan data grouping. Nah, jadi ini misalkan kita mempunyai dataset yang nilainya Urbana, Champion, Cicegu. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan bahwa Urbana
dan seterusnya merupakan kota yang berada di negara bagian Illinois. Nah, kemudian ada pendekatan lain, yaitu hanya melakukan specification pada sebagian atribut data. Nah, jadi kalau kayak tadi kita punya 4 atribut, yaitu street, city, state, dan country. Nah, di sini kita hanya mendefinisikan 2 atribut saja di dalamnya, yaitu street dan city. Sisanya kita tidak menggunakan atribut tersebut. Nah, kalau yang 3 pendekatan tadi dilakukan secara manual oleh expert atau user yang mempersiapkan data, nah, pendekatan yang terakhir ini bisa dilakukan secara otomatis dengan mengetahui semantik atau konteks pada data yang kita miliki. Jadi bagaimana caranya supaya hierarki tadi dapat dibentuk secara otomatis. Jadi misalkan ada street, city, state, dan country. Nah, itu kita bisa membuat semacam kesimpulan bahwa jika distinct value pada atribut tersebut semakin sedikit, maka bisa disimpulkan levelnya paling tinggi. Dan semakin banyak distinct value, jadi distinct value itu adalah nilai unik. Ada berapa banyak nilai unik pada suatu atribut. Nah, jadi ini diberikan contoh ketika atribut country itu adalah memiliki 15 unik nilai atau 15 distinct value, maka country ini adalah level tertinggi pada atribut tersebut. Kemudian province atau state itu 365, berarti levelnya berada di bawah country. Sementara street yang memiliki nilai unik lebih banyak itu bisa disimpulkan bahwa street ini adalah atribut dengan level yang paling rendah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambaran besar tentang task-task yang ada di data processing. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui Google Classroom, dan nanti pada sesi berikutnya kita akan coba mengimplementasikan dan melihat bagaimana task-task dari data processing tersebut di-apply atau diimplementasikan pada data yang ada supaya case-nya lebih real. Sekian dari saya, terima kasih.